Oke, melihat minat baca masyarakat di Jakarta saat ini bisa dibilang apatis ya. Dan saya cukup prihatin melihat fenomena ini. Karena sebetulnya pemerintah DKI Jakarta punya perpumda di setiap kota media. Belum lagi di sekolah-sekolah dari jenjang bawah sampai jenjang tertinggi itu sudah difasilitasi oleh perpustakaan pasti ya. Selain itu juga ada perpustakaan-perpustakaan yang dikelola perorangan, organisasi atau kelompok, banyak sekali. Jadi pada intinya sebenarnya sadar tidak sadar kita sudah difasilitasi untuk membaca. Ya memang di samping itu saat ini kita semua sedang dimanjakan oleh perkembangan teknologi, konvergensi media yang menawarkan efisiensi bagi kita semua. Tapi tetap kita tidak bisa menyalahkan masifnya perkembangan teknologi ini. Kita harus kembali lagi pada diri kita masing-masing. Jika kita mampu membedakan mana yang berguna dan mana yang benar-benar berguna atau paling berguna, mana yang penting atau mana yang paling penting dan benar-benar penting, maka situasinya saya yakin tidak akan seperti ini. Kalau kita lihat daripada fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada di kantor Kota Jakarta Barat ini sebenarnya sudah cukup ya, artinya kita dengan keberadaan kantor kita yang megah ini, karena kantor kita ini diresmikan tahun 2012 ya oleh Bapak Gubernur yang lama yaitu Pak Fauzi Bowo. Ini semua masih sudah ada kok, dari namanya ruang baca, ya layanan baca anak-anak, remaja, dewasa, ada kafetarianya, ada ruang referensinya, ada ruang kios pendidikan di bawahnya, itu sudah banyak kok, musola, ya, ruang para kepala bidang, kantor, tempat kerja daripada staf-staf semua yang di kantor ini sudah tersedia semua. Yang dibawa bisa ini ke Ini sedang persiapan buat perjalanan menyebarkan agama buku. bukan agama tapi pengetahuan. Kita bukan orang-orang seperti itu. Tujuan kita sebenarnya adalah untuk memfasilitasi para pendaki di Gunung Pulau Sari. Oh, nampaknya Ini kayaknya belum pernah lihat nih ya, ada tadi. pendaki pada baca buku. Nah, Di bawah aja kan. Karena belum pernah lihat, jadi lihat aja nih orang ini nih. Ini jadul nih, di Sari nih. Ini bawa aja. Bawa, boleh. Ya. You and I painting rainbows Supaya when the rain punya falls tenaga on our yang walls, seperti kuda. smelling raindrops on a hilltop as they fall. Kita mau berdoa dulu, semoga diberi keselamatan. Saya mau bayar. You and I laughing loudly Karena sebelum kita melakukan perjalanan, kita berdoa dulu untuk keselamatan. Semoga sampai chasing tujuan. sunsets Amin. dancing. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Oke, mulai. Why don't we just disappear? Untuk kita That could keep us here. You and I sharing snowfall and the beach sand in our thoughts, riding the birds with our wristband on our heart.
from each other when we find making wishes on the same star every night. Why don't we just steal away? Kita udah di Serang Kota. If that could make us stay. Why can't we just steal away? Ini jam berapa sekarang, jam berapa? Ini Sekarang jam jam 1. Kita udah ada di Pandeglang, di Mandalawangi. Saya udah nyampe, mau jelas daerah Abot. Kita langsung ke rumah seorang teman, Mister Ojo. Kita inapi malam ini. Sebelum besok kita melanjutkan perjalanan ke barat. Akan istirahat di sini. Kita akan melanjutkan perjalanan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak, Selamat pagi Pak. selamat pagi juga. Bagaimana tentang perjalanan ini Pak? Ya, perjalanan ini cukup melelahkan, tapi kita tidak boleh menyerah. Kita belum mencapai tujuan kita. Jadi kita berdoa saja, semoga perjalanan kita tidak apa-apa. Ini lagi sarapan pagi bersama Untuk perjalanan kali ini kita harap pulang pergi sampai diikuti dan dilindungi oleh segala yang ada di alam. Amin. Untuk kebaikan dan sesuatu positif meskipun kita menjaga lingkungan. Kita berdoa perjalanan, berdoa menjadi Yo, jalanan. Halaman belakang. Sebab pagi terlalu berharga untuk kita lewati dengan tertidur. Bangun, sebab hari terlalu berharga untuk kita lalui dengan bersungut-sungut. Ini hari pertama. Sebab hidup teramat berharga dan kita jalani, jangan menyerah. Berjalan lebih jauh, menyelam lebih dalam, jelajah semua warna. Bersama berjalan karena ini pengalaman pertama, jadi mungkin buat Butet agak berat. Dari kaki kram, mual-mual, yang kehujanan, yang gerah banget ya pokoknya, yang nggak pernah sampai keluar keringat banyak banget kayak gitu. Sampai keluar keringat banyak, capek.
perjuangan banget deh buat misi kita buka buku di sana. Intinya selama apa yang kita lakuin baik, pasti hasilnya juga bakal baik. Jadi itu aja. Udah sampai di Kawah Pulau Sari. Ini yang menjadi lokasi kita buat bukit karang yang gelar berbatu, beranda rumahku, tumbuh-tumbuhan liar tak tahu malu. Patah, bikin bete. Tentang rumahku, Saya sedang tidur-tiduran. berbagai macam musim telah kurang, jadi saksi bisu tenda. cerita mimpi Kita indah di masuk masa makan, lalu. nanti kita mulai gelar. Dari sebuah gerbang waktu yang menjadi tembok kokoh mengitari rumahku. Ada aja tuh yang ini memang mau baca-baca begitu. Masalah di sini ya kita nggak tahunya gitu ya, karena kita nggak ada tempat gitu, nggak ada sarananya. Ya kemungkinan kalau kita nanya ke bapak ibu guru makanya ya, karena dia ada perpustakaan, mungkin ada nih buat bacanya. Cuma karena sarana itu ya, yang ada. Ini bala-bala adem. Ini tapi tetap enak lah. Enak lah. Camping ceria. Yang penting mah kebersamaan we lah geus lah gitu. Ini kita sedang berada di LP Cipinang, lagi jenguk temen nih. Saya di penjara dan saya mau ngeronda nanti malam. Kalau menurut gue buku gudangnya segala ilmu ya. Tapi berhubung gue hobinya kurang ke buku, tapi gue suka ngeliat gambar-gambar dari buku sih. Emang kadang referensi dari buku juga dibutuhkan gitu. Gue agak nyesel ketika gue gak doyan baca, tapi gue butuh informasi dari dalam buku itu. Menurut gue sih buat ajang buka tempat baca di alam terbuka kayak gini juga lumayan menarik ya. Soalnya jarang orang rela bawa buku dari bawah sampai ketinggian yang lumayan tinggi demi buat orang-orang bisa baca buku gitu. Karena buku itu kan sumber informasi. Kita sama aja udah memberikan informasi yang banyak pada orang-orang yang ada di sekitar sini. Apalagi di gunung kan event-eventnya kayak gini, banyak pendaki-pendaki yang lagi capek mungkin malam gak bisa tidur, baca buku akhirnya bisa tidur gitu. Kalau saya sih ya gimana ya, buku itu kan misalkan kita mau tahu tentang sesuatu, kita nggak harus observasi langsung, kita tinggal baca bukunya di rumah, tapi kita bisa jalan-jalan ke Jerman misalkan, tinggal baca buku tentang Jerman. Jadi menurut saya buku itu kayak jembatan ilmu gitu di seluruh dunia gitu. Baru kali ini saya ibu nengoknya gitu ya, ada kegiatan baca-baca gratis gitu ya. Ibu di sini udah 15 tahun. Nah, baru kali ini kegiatan baca-baca gratis. Ibu pun nengok pun baca pun cuman dikit tahunya gitu ya. Cucu pun, ayo mak katanya nengok lagi kita. Males, malu bilang emak gitu, nengoknya. Kalau baca buku ini ilmu. Iya. Ya kalau gue sih seneng aja gitu ya, di atas itu kita nggak percuma gitu, capek ya kan. Ternyata di sana yang antusias itu bukan cuma pendaki, niat kita untuk menyediakan memfasilitasi pendaki, tapi warga-warga semua tuh warga lokal sampai anak-anak yang dagang di atas itu nyambut kita gitu. Wah
pokoknya bahagia deh, bermanfaat ya. Bermanfaat juga kita ya. Kayaknya nggak percuma gitu, ke atas juga gitu. Kita pulang Jakarta. Kita beres-beres tenda dan prepare buat turun dari atas tempat kita ngecamp itu. Kita udah diikutin sama salah satu anjing pemilik warung namanya Jagur. Dia ngikutin kita sampai ke pertengahan perjalanan turun. Sepanjang perjalanan turun sih sebenarnya banyak cerita. Ada yang keram kakinya, ada yang jatuh karena licinnya trek. Dia pura-pura gak jatuh. Ada yang saking berat kerelnya sampean mungkin nggak kuat, akhirnya dia jatuh sampai keram. Pokoknya banyak banget memori pas perjalanan turun tuh karena cerita seru di turun ke bawah. Banyak, soalnya treknya juga agak licin kalau buat turun. Pokoknya overall kemarin itu kita buka buku di kawah itu seru banget, berkesan dan benar-benar berpengalaman banget, banyak pengalaman yang bisa didapat dari sana. Kegiatan ini bukan pertama kali ya, cuman kegiatan ini menurut gue penting karena untuk mengenalkan ke masyarakat sekitar atau para pendaki untuk membaca buku. Dan gue sih berharap generasi muda di Jakarta atau di seluruh Indonesia ya, marilah kita juga bisa memperkenalkan untuk masyarakat sekitar ada semangat untuk membaca. Ya seperti yang halaman belakang lakukan. Apa yang kita lakukan sebenarnya cuma kegiatan kecil yang mungkin meskipun kecil bisa bermanfaat. Ya. Dan lalu rasa itu tak mungkin lagi gini tersimpan di hati, bahwa aku pulang rindu bersamamu. Dan